Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Satria Walaka dengan NIM F1D016050, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Awal Penyakit Mental Gangguan Kecemasan pada Remaja di Pusat Informasi Konseling Remaja Nusa Tenggara Barat, menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Adapun latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah karena permasalahan kesehatan mental pada remaja merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan sama halnya dengan memperhatikan kesehatan fisiknya. Karena diketahui bahwa kondisi antara kesehatan mental dan fisik pada remaja itu saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Salah satu gangguan mental yang paling lumrah dijumpai pada kehidupan remaja adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Menurut survei Global Health Data Exchange tahun 2017, dari 27,8 juta orang Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan, 8,4 juta jiwa menderita penyakit mental gangguan kecemasan, di mana jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dari penderita gangguan mental di Indonesia. Pusat Informasi Konseling Remaja merupakan wadah atau program PKBR, yaitu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, guna untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling terkait kesehatan remaja. Salah satunya adalah kesehatan mental. 420 PIK-R tersebar di berbagai kecamatan dan desa di Nusa Tenggara Barat, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Dapat diketahui, di PIK-R tersendiri, menurut data Divisi Data dan Informasi Forum Generasi Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 35 kasus remaja pada 2018 dan 41 kasus remaja pada 2019 yang terkena gangguan kecemasan. Walau tersebar di berbagai kecamatan dan desa di Nusa Tenggara Barat, pada praktiknya, Pusat Informasi Konseling Remaja masih menggunakan metode lama dan dirasa kurang efektif dan efisien, karena masih dilakukan secara manual. Terlebih, ada kendala di mana pakar atau ahli tidak dapat menjangkau seluruh pusat informasi konseling remaja yang tersebar di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, untuk mempermudah melakukan diagnosis penyakit gangguan kecemasan, dibutuhkan sebuah teknologi kecerdasan buatan, yaitu sistem pakar diagnosis awal penyakit mental gangguan kecemasan pada remaja di Pusat Informasi Konseling Remaja Nusa Tenggara Barat, untuk mengetahui apa saja jenis penyakit mental gangguan kecemasan yang diderita pada remaja di Pusat Informasi Konseling Remaja Nusa Tenggara Barat. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana cara menerapkan metode forward chaining dan certainty factor dalam mendiagnosis penyakit gangguan kecemasan pada remaja di Pusat Informasi Konseling Remaja. Yang kedua, bagaimana cara membangun sistem pakar diagnosis penyakit gangguan kecemasan menggunakan forward chaining dan certainty factor berbasis Android. Lalu, batasan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang dibangun berfungsi untuk mendiagnosis awal gangguan kecemasan di Pusat Informasi Konseling Remaja di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, sistem dibuat dengan berbasis Android dan hanya akan diimplementasikan kepada Pusat Informasi Konseling Remaja se-Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, sistem ini dibuat berdasarkan pengetahuan 3 pakar. Yang keempat, metode yang digunakan untuk analisis diagnosis awal adalah forward chaining dan certainty factor. Lalu tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, menerapkan metode forward chaining dan certainty factor untuk mendiagnosis awal penyakit mental gangguan kecemasan atau anxiety disorder pada remaja. Yang kedua, membangun sistem pakar diagnosis penyakit mental gangguan kecemasan atau anxiety disorder berbasis Android. Manfaat dalam penelitian kali ini adalah bagi peneliti itu bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan penyusun materi mengenai sistem pakar, serta dapat memperdalam dan memahami ilmu yang ada di dalamnya. Lalu,
menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan di Teknik Informatika Universitas Mataram, seperti kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, dan pemrograman bergerak. Yang ketiga, mengetahui gangguan kecemasan pada remaja serta gejala-gejala yang menyebabkan gangguan tersebut. Bagi remaja di PIK-R atau Pusat Informasi Konseling Remaja di Nusa Tenggara Barat, manfaatnya adalah dapat memberikan pembaharuan dalam menangani remaja yang memiliki gejala penyakit mental gangguan kecemasan pada remaja. Dan juga mempermudah dalam mengetahui gejala dan diagnosis awal gangguan kecemasan dan bagaimana cara menanganinya. Dalam penelitian saya kali ini menggunakan metode forward chaining yang merupakan metode inferensi maju dengan mekanisme berpikir dan pola-pola penalaran yang digunakan sebuah sistem untuk mencapai suatu kesimpulan. Jadi, di forward chaining itu memulai proses pencarian dari sekumpulan data atau fakta, kemudian akan dicari satu kesimpulan yang akan menjadi solusi dari suatu permasalahan. Lalu, certainty factor merupakan suatu metode untuk membuktikan apakah fakta tersebut pasti atau tidak pasti, guna membandingkan keyakinan pakar terhadap suatu masalah. Perhitungan certainty factor dilakukan hanya dengan membandingkan dua perhitungan saja. Jika lebih, akan dilakukan perhitungan secara bertahap. Certainty factor memiliki rentang nilai dari minus 1 sampai dengan 1, di mana nilai certainty factor yang mendekati nilai 1 memiliki kepercayaan yang terbesar. Terdapat beberapa persamaan dalam certainty factor yang dapat digunakan. Berikut adalah persamaannya. Jika input atau data yang dimasukkan keduanya bernilai positif, maka akan dilakukan persamaan di bawah ini. Jika kedua data atau input keduanya bernilai negatif, maka akan dilakukan persamaan seperti ini. Jika salah satu input atau data yang dimasukkan bernilai negatif dan salah satunya bernilai positif, maka akan dilakukan persamaan seperti ini. Kita masuk ke dalam contoh perhitungan. Perhitungan ini merupakan perhitungan manual yang akan menjadi gambaran umum tentang bagaimana sistem yang saya akan bangun dapat memperoleh kesimpulan. Di sini, kita sudah dapat gejala yang dimasukkan oleh user, di mana gejala yang pertama adalah kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dengan CF user sama dengan 1. Jantung berdebar-debar dengan CF user 0,8. Yang ketiga, kekhawatiran yang sulit dikendalikan dengan CF user yaitu 1. Mudah kaget dengan CF user 0,8. Kompulsi, tindakan mental repetitif yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan ketegangan. Lalu, untuk menghitung nilai CF dari setiap penyakit, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan CF pakar dan juga CF user menggunakan rumus yang ini. Lalu kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu mencari CF gabungan dari masing-masing pengelompokan gejala, sehingga bisa dilihat seperti ini. Hal tersebut berlaku juga untuk penyakit gangguan ansietas menyeluruh menggunakan rumus yang ini. Juga untuk penyakit gangguan obsesif kompulsif. Dari perhitungan manual ini, tentunya dengan metode certainty factor, nilai yang paling tinggi adalah 0,9392. Jadi dapat disimpulkan, penyakit yang menyerang pasien kemungkinan adalah gangguan fobia sosial. Pasien kemungkinan terserang penyakit gangguan fobia sosial sebesar 93,92%. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Ada beberapa tahapan dalam penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, studi literatur, yaitu proses mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Sebagai contoh, mencari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan gangguan kecemasan, sistem pakar, dan penerapan metode forward chaining dan certainty factor. Lalu kemudian selanjutnya, pengumpulan data, di mana proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan pakar-pakar dan ahli-ahli. Lalu selanjutnya ada implementasi, yaitu proses pengimplementasian rancangan sistem yang telah dibuat dalam sebuah program dan akan dibahas lengkap pada bab 4. Kemudian setelah melakukan implementasi, tahapan selanjutnya itu pengujian sistem.
Pengujian sistem yaitu proses yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan sistem yang dibuat serta kesesuaian hasil yang diberikan sistem. Pengujian ini dilakukan meliputi pengujian akurasi sistem, pengujian black box, pengujian MOS, serta pengujian dengan perhitungan teoritis, dan akan saya bahas lengkap pada bab 4. Lalu selanjutnya setelah saya lakukan pengujian sistem, saya akan menampilkan hasil diagnosis yang tepat atau tidak. Jika tidak sesuai, saya akan kembali ke perancangan sistem dan akan kembali mengkonsultasikannya dengan pakar. Lalu, jika saya sudah menampilkan diagnosis yang tepat dan sesuai, maka selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang saya lakukan berdasarkan hasil pengujian sistem. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil kesesuaian dari sistem yang dibangun dengan tujuan penelitian dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang akan dijabarkan pada bab 5. Lalu ada arsitektur sistem pakar. Dalam arsitektur sistem pakar ada dua lingkungan yang terdapat di sini, yaitu lingkungan pengembangan, development environment, dan lingkungan konsultasi, consultation environment. Lingkungan pengembangan merupakan lingkungan di mana pakar akan mentransformasikan pengetahuannya ke dalam knowledge engineer dan lalu disimpan ke dalam basis pengetahuan. Dalam lingkungan konsultasi, ini akan berinteraksi langsung dengan pengguna. Pengguna di sini adalah pelajar atau remaja di Pusat Informasi Konseling Remaja di Nusa Tenggara Barat. Pengguna akan langsung berinteraksi dengan antarmuka, di mana antarmuka ini adalah Android yang langsung dapat dipilih gejala gangguan kecemasan yang terdapat pada dirinya. Lalu setelah dipilih gejala gangguan kecemasan, maka akan dilakukan proses di mesin inferensi yang kemudian akan menghasilkan hasil diagnosa apakah penyakit yang diderita, atau dari gejala tersebut setelah diproses maka akan muncul jenis penyakit gangguan kecemasan yang diderita oleh remaja tersebut. Lalu ada fasilitas penjelas untuk memberikan penjelasan terkait dengan beberapa jenis penyakit dari gangguan kecemasan tersebut. Semua akan tampil di antarmuka. Antarmuka di sini yaitu Android. Lalu selanjutnya ada flowchart sistem pakar. Pengguna atau remaja pertama akan memilih gejala gangguan kecemasan. Apabila gejala input tidak selesai, maka akan kembali untuk memilih gejala gangguan kecemasan. Apabila input fakta gejala atau data yang sudah diinputkan selesai, maka akan dihitung nilai bobot certainty factor dari tiap penyakit atau gejala yang sudah diinputkan. Ketika sudah didapatkan bobotnya, nanti akan ada hasil diagnosis berupa jenis penyakit dan cara penanganannya. Rancangan antarmuka sistem. Sebelum masuk ke dalam beranda, akan ada muncul loading screen, di mana loading screen merupakan pengantar atau perantara sebelum memasuki menu beranda. Lalu ada menu beranda. Di dalam menu beranda itu ada beberapa menu yang dapat diklik oleh pengguna, yaitu ada info penyakit, ada diagnosa, tutorial, dan tentang aplikasi. Lalu selanjutnya ada menu diagnosa. Dalam menu diagnosa, pengguna akan memilih gejala-gejala apa yang dirasakan, lalu akan diperlihatkan menu hasil diagnosa di mana berdasarkan gejala yang sudah dipilih, kemungkinan gangguan kecemasan yang diderita pasien adalah jenis gangguan kecemasan yang mana. Lalu akan ada persentase berapa kemungkinan diagnosis awal dari penyakit gangguan kecemasan yang diderita. Selanjutnya ada menu tutorial, di mana menu tutorial ini adalah menu tambahan bagaimana cara mengisi dalam aplikasi ini. Lalu selanjutnya info penyakit, detail penyakit, dan cara penanganannya. Dalam menu ini akan ada beberapa jenis penyakit gangguan kecemasan dan detailnya seperti apa, lalu bagaimana penanganannya. Selanjutnya ada teknik pengujian sistem. Berikut adalah teknik pengujian yang saya lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama itu pengujian black box, yang merupakan pengujian fungsionalitas sistem yang saya bangun.
di mana pada pengujian ini hanya diketahui masukan dan keluaran dari sistem tanpa mengetahui proses di dalamnya. Pengujian ini akan saya lakukan pada 5 orang responden mahasiswa. Lalu selanjutnya, pengujian dengan perhitungan teoritis. Pengujian dengan perhitungan teoritis atau bisa dibilang manual dilakukan oleh saya sendiri, yaitu pembuat sistem, di mana proses pengujiannya saya lakukan dengan cara menyesuaikan hasil perhitungan program sistem Pakar dengan hasil perhitungan secara teoritis dengan metode certainty factor. Lalu selanjutnya ada metode teknik pengujian akurasi sistem. Pengujian akurasi sistem ini bertujuan untuk mengetahui performa sistem Pakar yang telah dibangun dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa hasil diagnosis gangguan kecemasan pada remaja dengan metode certainty factor. Pengujian ini saya lakukan dengan cara membandingkan hasil diagnosa oleh pakar dengan hasil diagnosa berdasarkan gejala yang telah dipilih pengguna. Lalu yang terakhir, pengujian MOS, Main Opinion Score. Pengujian MOS saya lakukan dengan tujuan memperoleh tanggapan pengguna untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat mudah untuk digunakan oleh pengguna, fitur-fitur yang ada dalam sistem sudah berjalan dengan baik, maupun kemampuan sistem yang dapat memberikan informasi mengenai gangguan kecemasan pada remaja dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian sistem. Yang pertama kita melakukan pengujian black box. Di sini saya akan menguji fungsi laman info penyakit dari skenario pengujian yang sudah saya tentukan, yaitu pengguna memilih menu info penyakit dan pengguna memilih salah satu jenis penyakit mental yang terdapat dalam laman info penyakit. Hasilnya dari 5 responden adalah sesuai. Lalu di fungsi laman diagnosa dengan skenario pengujian pengguna memilih menu diagnosa, kemudian pengguna menekan tombol diagnosis setelah memilih gejala penyakit mental gangguan kecemasan, didapatkan hasil dari 5 responden di tiap pengguna menu itu mendapatkan hasil yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya fungsi laman tutorial. Dari 5 responden dengan skenario pengujian pengguna memilih menu tutorial dan sistem menampilkan laman tutorial dan hasilnya adalah sesuai 5 responden tersebut. Nah, lalu di pengujian yang kedua, aplikasi sistem ini diuji dengan perhitungan teoritis, di mana apakah perhitungan di sistem sama dengan perhitungan terhadap contoh kasus yang diberikan oleh pakar. Kita akan mulai menghitung dengan gejala dan ini contoh kasus yang diberikan oleh pakar, oleh salah satu pakar, dan kita dapat gejala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gejala. Mudah terkejut, ketakutan berada di tempat umum, orang tersebut menyadari ketakutannya tidak realistis, dan lain-lain. Dari banyak gejala ini kita melakukan perhitungan dari CF yang diberikan oleh pakar, lalu CF yang diinputkan oleh user. Kita melakukan perhitungan manual. Berikut perhitungannya. Dari 5 penyakit yang ada, kita mulai dari penyakit gangguan ansietas menyeluruh. Dihitung nilai CF, lalu didapatkan hasil 0,08. Lalu selanjutnya masuk ke penyakit kedua, gangguan panik. Kita menghitung nilai CF gejala ke-9. Berikut adalah perhitungannya, hasilnya 0,4. Lalu yang ketiga penyakit gangguan fobia sosial. Fobia sosial itu gejala nomor 7. Kita lalu kemudian menghitungnya, didapatkan hasil 0,4. Lalu selanjutnya ini perhitungan lanjutan. Kita menghitung nilai CF dari gejala 32 di penyakit gangguan stres pasca trauma. Ini gejala yang paling banyak dari contoh kasus tersebut adalah di penyakit gangguan stres pasca trauma. Kita hitung dulu nilai CF gejala 32 didapatkan 1, lalu gejala CF 35 nilai CF gejala 35 didapatkan 1,0, lalu gejala 36 0,56, lalu seterusnya didapatkan hasil CF gabungan dari 32 35, lalu hasil dari 32 35 dihitung dengan 36, lalu hasil dari 32 35 dan 36 dihitung dengan 37. Seperti itu konsep kombin dari certainty factor ya. Lalu selanjutnya penyakit gangguan obsesif kompulsif dengan gejala nomor 16, kita bisa lihat
CF user, CF pakar kita kali dapat hasil 0,2 seperti itu. Lalu berdasarkan 5 gejala yang telah diinputkan pengguna, maka didapatkan nilai CF yang paling tinggi itu pada penyakit mental gangguan stres pasca trauma dengan nilai CF sebesar 1,0 atau persentase 100%. Lalu ini hasil perhitungan manual, lalu oleh sistemnya dapat didapatkan juga hasil 100%. Maka bisa dipastikan kalau dalam perhitungan teoritis ini sudah diuji bahwa sistem itu sama dengan perhitungan manual. Selanjutnya kita mulai di pengujian akurasi sistem. Pengujian akurasi sistem ini merupakan pengujian di mana akurasi dari sistem pakar akan dicocokkan langsung oleh perhitungan atau analisis dari pakar. Jadi hasil dari contoh kasus yang diberikan pakar akan diuji berdasarkan pengalaman seorang pakar apakah valid atau tidak valid. Oke, kita di sini sudah bisa mengetahui dari 3 tabel ini, per tabel adalah masing-masing pakar, dan kita bisa melihat hasil diagnosis pakar 1 dan hasil diagnosis sistem. Kita mulai dari pakar 1 ya. Dari 30 kasus pengujian yang diberikan contoh kasus oleh dua orang pakar, 2 dari 3 pakar, itu sistem menyimpulkan secara baik berdasarkan data gejala dari seorang pakar. Namun didapatkan hasil 4 hasil yang tidak valid. Ini dikarenakan sistem tidak bisa 100% menggantikan seorang pakar. Namun dari hasil 4 yang tidak valid seperti itu. Lalu diagnosis pakar kedua mendapatkan ini berdasarkan data gejala dari pakar kedua, kemudian dimasukkan ke sistem, lalu didapatkan hasil 27 yang tidak valid, yang valid, tiga kasus yang tidak valid. Lalu selanjutnya masuk ke pakar ketiga, itu didapatkan hasil 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 hasil yang tidak valid setelah didiagnosis oleh sistem, kemudian dibawa ke pakar dan berikut hasilnya. Sebentar. Ya, nah ini hasilnya. Pakar 1 itu akurasi sistemnya 86,66%, lalu pakar kedua 90%, lalu pakar ketiga 83,33%. Lalu diambil kesimpulan untuk mendapatkan nilai terbaik, yaitu kita melakukan rata-rata. Jadi data gejala dari pakar pertama, pakar kedua, dan pakar ketiga diambil rata-rata, lalu rata-rata tersebut kita bawa ke pakar. Apakah seperti apa hasilnya? Ketika dirata-ratakan mendapatkan hasil yang 87,77% seperti itu. Ini hasil kesimpulan akhir. Jadi berdasarkan dari ketiga pakar rata-rata lalu diakurasi, hasil rata-ratanya didapatkan dari 87,77%. Ini akurasi sistem. Kenapa tidak 100%? Karena memang sistem ini tidak bisa menggantikan pakar secara 100% dalam menangani seorang pasien. Ini hanya diagnosis awal. Lalu kita masuk ke pengujian yang terakhir, pengujian MOS. Di dalam pengujian MOS kita mendapatkan empat subjek gitu. Yang pertama mahasiswa teknik informatika dengan kita berikan 5 pertanyaan, lalu dengan didapatkan hasil 4,18. Lalu nanti ini MOS ini akan saya lampirkan, jadi ini betul-betul saya uji ke mahasiswa teknik informatika. Lalu selanjutnya ada pegawai BKKBN. Kenapa pegawai BKKBN? Saya memilih pegawai BKKBN dengan MOS karena memang aplikasi ini nanti akan diintegrasikan ke BKKBN dan disebarkan ke PIK-R. Jadi PIK-R itu ada sekitar ratusan di Nusa Tenggara Barat dan akan disebarkan gitu. Dan pegawai BKKBN ini juga lumayan mengerti dan paham bagaimana anxiety atau gangguan kecemasan itu, karena memang sudah pekerjaan mereka seperti itu. Didapatkan hasil 4,40 untuk pegawai BKKBN dalam Min Opinion Score.
Lalu konselor sebaya. Apa itu konselor sebaya? Konselor sebaya adalah orang yang menggunakan aplikasi ini nantinya dalam membimbing pasien. Maksudnya adalah konselor sebaya ini nanti yang menggunakan HP dan akan membimbing bagaimana, karena pertanyaan-pertanyaan dalam psikologi yang lumayan ambigu. Untuk mencegah ambiguitas, konselor sebaya ini sangat dibutuhkan dalam PKR, dan setiap PKR ada beberapa konselor sebaya. Jadi tidak usah khawatir dalam penyebarannya. Insya Allah aplikasi ini, sistem ini baik gitu. Dari konselor sebaya ada 5 pertanyaan dan dapatkan hasil 4,32 ya. Lalu masyarakat umum. Masyarakat umum ini saya pilih berdasarkan beberapa masyarakat umum, rekan kerja dan lain-lain, lalu didapatkan hasil 4,52. Nah, berdasarkan hasil pengujian MOS pada tabel-tabel tersebut, diperoleh dari hasil 30 responden, didapatkan sebelah hasil rata-rata perhitungan MOS sebagai 4,35 dari skala 5, di mana hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem pakar diagnosis penyakit gangguan mental kecemasan pada remaja di Pusat Informasi Konseling Remaja Nusa Tenggara Barat dengan metode forward chaining dan certainty factor yang dibangun sudah baik. Oke. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian saya dari pengujian dan lain-lain, akurasi sistem ini didapatkan dengan metode forward chaining dan certainty factor, tentunya dengan 30 contoh kasus yang diujikan pada 3 orang pakar. Diperoleh nilai akurasi berdasarkan bobot rata-rata 3 orang pakar sebesar 87,77%, dengan bobot masing-masing sebesar 86,66%, lalu 90,00% dan 83,33%, di mana adanya contoh kasus yang tidak valid antara hasil diagnosis sistem dengan hasil diagnosis pakar dipengaruhi oleh bobot CF yang berbeda serta pengalaman dari setiap pakar. Berdasarkan nilai akurasi yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa performa metode forward chaining dan certainty factor dalam mendiagnosis penyakit mental gangguan kecemasan sudah baik dan dapat diterapkan di Pusat Informasi Konseling Remaja di seluruh pengguna, seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Untuk pengujian MOS yang sudah dilakukan, didapatkan nilai MOS sebesar 4,35 dari skala 5. Dengan demikian, sistem pakar yang dibangun sudah layak untuk digunakan dan dikategorikan dalam sistem yang baik. Lalu saran, sistem pakar diagnosis soal penyakit mental gangguan kecemasan pada remaja diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dengan pengawasan tentunya oleh BKKBN, oleh Pusat Informasi Konseling Remaja di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Hanya itu presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang. Terima kasih banyak. Untuk sarannya saya sangat menerima masukan dan saran, karena tugas akhir ini tidak hanya berhenti di sini. Insya Allah saya akan terus melanjutkannya, terus di update aplikasinya dan sistemnya. Terima kasih. Untuk itu saja presentasi dari saya. Nama saya Lalu Satria Malaka, dengan NIM F1D016050. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.